Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Past Continuous Tense. Apa sih Past Continuous Tense itu? Past continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Aksi pada tense tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Eh, yang kita ketahui pas itu masa lampau dan continuous itu sedang berlangsung. Jadi, eh, aksinya itu di masa lampau tapi belum selesai hingga sekarang. Adapun formula verbal sentence ya ialah eh, pertama pertama ya positif. Kita harus tahu dulu kapan pemakaian to be was, kapan pemakaian to be were. Jika jika subjeknya I, she, he, it, maka to be-nya memakai was. Jika subjeknya memakai you, they, we, maka to be-nya memakai were. Contoh, he was sleeping. He object was to be dan sleeping verb plus ing. Terus jika ingin memakai to be were, memakai subjek, contoh you were sleeping. Selanjutnya negatif. Selanjutnya kalimat negatif. Contoh she was not sleeping. Di kalimat negatif ini kita tinggal menambahkan kata not sebelum kata sleeping atau sebelum verbnya. Jadi kalau ingin memakai to be was, maka memakai objek I, she, he, it. Contoh, he was not sleeping. Jika ingin memakai to be were, maka subjek yang harus dipakai ialah you, atau they, atau we. Contoh, we were not sleeping. Atau bisa juga disingkat menjadi we were sleeping. Selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. To be, to be was, to be was were itu dipindahkan ke depan. Jadi to be dulu, terus subjek, terus verb dan kalimat tanya. Contoh jika ingin memakai subjek I, she, he, it, maka memakai objek maka memakai to be was. Contoh was I sleeping. Nah, jika ingin memakai to be were, maka harus memakai objek subjek you, they, we. Contoh, were you sleeping? Selanjutnya ialah formula nominal sentence. Formula nominal sentence. Nah, kalimat positif sama juga seperti verbal sentence. Jika ingin memakai to be was, maka memakai I, she, he, it. Jika ingin memakai to be were, maka memakai subjek you, they, we. Contoh, she was being happy. Happy being ini menunjukkan continuous, sedang berlangsung. Tapi di masa lampau. Uh, Terus kalimat negatif. Jika ingin memakai, jika ingin memakai positif dengan to be were, maka memakai objek you, they, ya, to be, subjek you, they, we. Contoh, they were being happy. Nah, selanjutnya kalimat negatif. Jika ingin memakai to be was, maka
Memakai subjek I, she, he, it. Contoh, I, she not being happy. Mohon maaf ini salah. Saya lupa menambahkan kata not. I was not being happy. Terus jika ingin memakai to be word, maka subjeknya you, they, we. Contoh, they will not being happy. Nah, terus kalimat tanya atau interrogatif. Jika ingin sama juga dengan yang positif negatif, cuman to be-nya dikedepankan. Terus subjek. Contoh, was was he being happy? Was he being happy? Terus jika ingin memakai to be word, maka memakai subjek you, they, we. Contoh, uh, we will being happy. Ya, sekian, terima kasih. Eh, saya akan melanjutkan presentasi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Eh, Pada materi kedua ini saya akan membahas question text. Apa sih question text? Question text ialah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir sebuah statement untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan dari lawan bicara. Question text ini sering digunakan dalam bentuk spoken atau lisan daripada writing atau tulisan. Kalian pasti sering mendengar kalimat atau pertanyaan seperti ini. Kamu sedang sedih ya? Kamu sudah makan kan? Nah, pada kata ya di sini, ini adalah question text, ya dan kan. Ini adalah question text. Nah, adapun cara membuat question text. Sebelum kita membuat question text, perlu kita mengetahui dua hal sebelum membuat question text. Yang pertama ialah auxiliary verbs atau kata kerja bantu yang terdiri dari to be seperti is, are, was, were. Yang kedua ialah do, does, did, have, has, had. Dan yang ketiga ialah modal seperti will, would, can, could, shall, should, may, might. Dan yang kedua ialah pronoun atau perubahan subjek seperti I, you, they, we, he, she, it. Dan everyone, someone, something, dan lain-lain. Adapun struktur dari question text. Struktur dari question text ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ialah statement dan question text. Nah, di statement ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Terdiri dari subjek dan predikat. Predikatnya ini ialah seperti yang saya katakan sebelumnya ialah auxiliary. Terus di question text terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama adalah auxiliary. Auxiliary ini diambil dari predikat pada bagian statement dan subjeknya, dan subjek juga diambil dari subjek yang ada di bagian statement. Uh, jika jika struk jika statementnya positif atau kalimat statementnya itu positif, maka question text-nya itu negatif. Jika statementnya negatif, maka question text-nya positif. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya seperti ini. Nah, pertama kita bahas di positifnya. Contoh pertama, she is a doctor. Nah, di mana subjeknya? Subjeknya she dan memakai auxiliary is.
Maka di question text-nya pertama kita ambil auxiliary-nya dan diubah menjadi negatif. Jadi isn't she. Jadi she is a doctor, isn't she? Terus yang kedua, it was raining that day. Mana mana auxiliary-nya? Yaitu was. Jadi di question text-nya auxiliary was ini akan menjadi wasn't it. It was raining that day, wasn't it? Terus yang ketiga, di kalimat positif ini, your parents have retired. Di mana sih ini? Yang mana sih auxiliary-nya? Yaitu have, haven't. Jadi your parents have retired. Haven't they? Your parents have retired, haven't they? Terus yang keempat, Jack will understand. Di sini kita will di sini memakai auxiliary will, maka auxiliary yang di question text-nya kita ubah menjadi won't. Jack will understand, won't he? Terus di kalimat negatif. Yang pertama ialah he is not here. Pada bagian statement is not ini atau auxiliary-nya bernilai negatif. Maka auxiliary di question text-nya diubah menjadi positif, yaitu he is not here is he. Nah, yang kedua, I don't need to finish this today. Auxiliary-nya di bagian statement adalah don't dan diubah menjadi positif, menjadi I don't need to finish this today, do I? Terus yang ketiga, your mom hadn't met him before. Auxiliary yang pada bagian statement ini adalah hadn't, diubah menjadi had. Seperti your mom hadn't met him before, had she? Terus yang keempat, trains are never on time, are they? Oke, selanjutnya ialah question text for present tense dan past tense. Bagaimana jika question text-nya itu memakai kalimat present tense? Maka auxiliary yang harus dipakai ialah do atau does. Jika kalimatnya past tense maka memakai auxiliary did. Contoh, Raihan eats cheese. Bagaimana cara kita mengetahui ini kalimat positif atau negatif? Pertama kita lihat dari verbnya. Ini kata eats ini adalah kalimat positif karena memakai verb one, karena bukan verb two. Verb duanya itu eat dan eaten. Terus menjadi Raihan eats cheese, doesn't he? Mengapa memakai doesn't? Kenapa enggak memakai don't? Karena subjeknya Rehan yang merupakan orang ketiga, laki-laki. Next, jika memakai kalimat simple past tense, contoh, I said that already bla bla bla. Maka menjadi I said that already, didn't I? I said that already, didn't I? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan, saya mohon maaf. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.